Artinya apa? Ini nggak sekedar omon-omon. Artinya beliau ingin benar-benar menjalankan apa yang disampaikan. Banyak negara yang merasa mereka terselamatkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan maka tidak heran kalau Bapak Presiden mendapatkan apresiasi. Ini orang Indonesia ini, ya walaupun kita warnanya coklat gitu, tapi kita berani bicara di depan semua negara, mau kulit putih, mau kulit hitam, mau kulit apa, tidak ada inferioritas. Pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat ini menjadi perhatian publik. Dinilai mengukir sejarah setelah 10 tahun Indonesia tak menghadiri sidang PBB. Pidato Prabowo mampu menggetarkan para pemimpin dunia. Salah satunya terkait bagaimana lantangnya Presiden untuk mengakui negara Palestina. Apakah pidato yang disampaikan Presiden Prabowo bisa menjadi bukti Indonesia tak hanya bicara, kita akan berbincang dan berdiskusi bersama pakar hukum hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana dalam program Tribun News on Focus hari ini. Halo, Profesor Hikmahanto, apa kabar? Baik, ini sehat ya. Alhamdulillah sehat. Prof juga sehat? Alhamdulillah, walaupun ada batuk dan pileknya. Oke, baik. Ini Prof seperti pembukaan saya tadi, ini saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah pidato Presiden Prabowo di sidang PBB kemarin ini sesuai dengan ekspektasi dari Prof Hikmahanto sendiri begitu? Sangat sesuai, bahkan menggelegar kalau menurut saya. Kenapa? Pas kebetulan sekali, Presiden Trump kalau dibandingkan dengan Presiden Prabowo, udahlah kalah mereka dia, ya kan? Karena apa? Hmm. Karena tadinya saya khawatir juga karena Presiden Prabowo didudukkan di nomor 3 setelah Presiden Trump. Saya khawatir kalau Presiden Trump menggelegar lalu kemudian juga memberikan harapan-harapan kepada dunia. Ternyata pidatonya selain memakan waktu yang sangat panjang, justru menjelekkan negara-negara, bahkan menjelekkan presiden sebelum Presiden Trump dan lain sebagainya. Dan ini sangat kontras dengan Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo tidak menyebut misalnya negara, walaupun beliau mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel dianggap sebagai human catastrophe, tapi beliau tidak menyebut nama Israel di situ. Tapi orang sudah tahu bahwa itu Israel. Tapi kalau Presiden Trump kan menyebut nama itu. Lalu kemudian beliau sangat punctual sesuai dengan waktunya, paling sedikit apa namanya eh, menambah gitu ya. Tapi semuanya sudah pas. Dan setelah ada pidato dari Presiden Prabowo, negara-negara itu pada tepuk tangan. Dan alasannya kenapa? Kenapa tahu? Alasannya karena Trump mengatakan bahwa PBB itu nggak dibutuhkan. Yang namanya climate change itu adalah hoax, bohong gitu. Dan kemudian dia minta supaya negara-negara di Eropa memperketat keimigrasian sehingga tidak mendapat negara-negara apa warga dari negara-negara ya tentu kita tahu lah dari Timur Tengah, ya kan? Nah, tapi kan kalau Pak Prabowo mengatakan di awal bahwa kita manusia setara dan kami ini pernah dijajah yang membuat kami tidak setara. Itu merujuk pada apa yang terjadi di Palestina sekarang. Ya kan dijajah. Bahkan beliau mengatakan kami ini disetarakan dengan anjing. Karena pada waktu itu memang ketika kita mau masuk kolam renang di Cikini katanya anjing dilarang masuk. Nah, pribumi pun dilarang masuk. Berarti kan kita setara dengan anjing itu. Itu pesan yang sangat kuat, gitu ya. Lalu kedua, Presiden Prabowo bicara pentingnya UN, ya bahwa UN itu adalah tempat di mana kita bisa membicarakan berbagai masalah dunia, ya multilateralisme. Tidak seperti Trump meremehkan apa namanya UN. Belum lagi beliau mengatakan bahwa yang namanya climate change itu benar ada. Nah, buktinya apa? Buktinya di Jakarta itu setiap tahun 5 senti naik. Dan kita sekarang di Indonesia membuat seawall ya untuk mencegah hal tersebut. Bahkan beliau mengatakan bahwa soal Palestina ya, kalau Trump bilang ini negara-negara barat, Prancis mungkin Spanyol dan lain sebagainya, itu Hamas diberi hadiah
Padahal Hamas itu menyandera, membunuh, tapi dia diberi hadiah apa? Diberi hadiah pengakuan terhadap Palestina. Nah, ini kan salah kaprah. Ya, ini yang kita bela itu bukan Hamasnya, yang kita bela adalah rakyat Palestina dan dunia tahu itu. Jadi Presiden Prabowo justru mengatakan sebaliknya bahwa Palestina itu harus diakui. Bahkan beliau tahu bahwa Israel ingin sekali membuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, mendapat pengakuan dari Indonesia sebagai sebuah negara. Presiden mengatakan, boleh kita akan akui kamu, tetapi akui dulu Palestina. Ya, dan kalau kamu punya masalah, ya tapi kalau saya akui Palestina, jangan-jangan saya masih dapat serangan-serangan. Kalau sekarang dengan saya menduduki Palestina, serangan-serangan itu saya anggap sebagai serangan terhadap pemberontak terhadap pemerintah pusatnya, sehingga boleh melakukan tindakan polisionil, begitu kan? Tapi Presiden Prabowo mengatakan apa? Enggak, soal serangan kami jamin. Ya, kalau perlu PBB menurunkan pasukan perdamaian PKO dan kami akan menyumbang sampai 20.000 bahkan lebih. Artinya apa? Ini nggak sekedar omon-omon. Artinya beliau ingin benar-benar menjalankan apa yang disampaikan. Ini berbeda dengan Presiden Trump yang sering kalau bahasa Jawa mengenyek gitu ya, mengenyek negara-negara lain. Bahkan waktu mengenyek Brazil presidennya, itu Presiden Lula udah hampir naik kursi itu. Untung aja ditenangkan oleh stafnya kalau kita lihat ya pada saat itu. Nah, jadi kesopan santunan itu menjadi hal yang juga penting di dalam menyampaikan pidato, tidak seperti Trump seolah-olah di depan itu bukanlah kepala negara, kepala pemerintahan, tapi staf-stafnya beliau. Nah, itu yang saya lihat sehingga yang saya dengar bahwa Presiden Prabowo mendapatkan 8 kali tepuk tangan, ya bahkan di akhir ada standing ovation. Jadi ini sungguh sangat luar biasa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Oke, baik. Kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemudian membantah beberapa statement dari Trump sendiri, Prof. Prof sendiri melihat keberanian Prabowo ini seperti apa kemudian? Ya, sebenarnya gini, pidato ini kan sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama ya, Mm-mm. oleh staf dan lain sebagainya. Demikian juga Trump, meskipun Trump akhirnya ngelantur karena apa? Teleprompternya tidak berjalan katanya. Ya. Tapi itu dijadikan alasan untuk dia muter-muter mengkritik UN, tidak mendapatkan kontrak dari UN untuk renovasi dan lain sebagainya, lalu mengatakan UN itu tidak ada artinya. Saya telah melakukan perdamaian dari 7 perang, tapi tidak mendapat penghargaan dari UN, padahal saya bisa dapat Nobel Prize dan lain sebagainya, kan begitu ya. Jadi kalau saya melihat seperti eh, ini sesuatu yang katakanlah negara-negara itu sebenarnya muak dengan apa yang dilakukan oleh eh, pidato Trump ini. Sehingga apa? Ketika Bapak Presiden muncul menyampaikan pentingnya UN, pentingnya multilateralisme, pentingnya kita menghadapi climate change dan lain sebagainya, itu seolah-olah apa yang menjadi kemarahan dari peserta dari UN Assembly ini itu tersalurkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi tanpa perlu menunggu lama karena walaupun tidak disiapkan apa di range katakanlah gitu ya pidatonya dipersiapkan. Tapi kan jadi kita lihat jelas kontrasnya. Yang satu tidak kontra terhadap kehadiran UN, yang satunya pro terhadap UN. Jadi kayak dalam kalau saya melihat debat mahasiswa itu ya pro dan kontranya itu terlihat, kontrasnya itu terlihat ya dan banyak negara yang merasa mereka terselamatkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan maka tidak heran kalau Bapak Presiden mendapatkan apresiasi, termasuk juga oleh Trump ya. Trump juga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden ya sudah dalam koridornya gitu ya. Dia seolah-olah menyatakan dirinya kalah lah dengan pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Iya, ini tadi Menlu juga mengatakan bahwa setelah Pak Prabowo selesai berpidato begitu, beliau langsung mendapatkan banyak sekali pesan dari Menlu, kemudian dari pemimpin dunia lainnya yang memberikan apresiasi kemudian untuk Pak Prabowo atas apa yang dikatakan di pidato kemarin begitu, ya, Prof. Oke, baik. Tapi ini kan banyak yang berharap Pak Prabowo ini meletakkan pidato soal Palestina dan Israel pada poin pertama. Tapi nyatanya kemarin itu Pak Prabowo meletakkan isu tersebut di akhir pidatonya, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto ini? Apakah
sesuai atau bagaimana kemudian Profesor Hikmahanto melihatnya? Oh, salah kalau menurut saya kalau mengatakan bahwa isu Palestina ditaruh di belakang. Justru taruh di depan. Karena coba perhatikan pidato Bapak Presiden itu Hmm, menyampaikan bahwa kita Indonesia merasakan apa rasanya untuk dijajah. Ya, tadi kan saya sudah bilang, termasuk kita dianggap sebagai sama dengan anjing dan lain sebagainya. Apartheid di ini, itu kan yang terjadi, walaupun beliau tidak menyebutkan. Jadi memang mungkin di kalangan kita, kita anggap kok nggak ada cerita-cerita kecuali di belakang. Oh enggak, justru ini line of thinkingnya, benang merah dari berpikirnya Bapak Presiden dalam membuat pidatonya ini, itu adalah yang ke depan pertama adalah tentang Palestina. Karena hmm, Palestina itu adalah negara yang dijajah. Coba perhatikan sekali lagi, ya, negara yang terjajah. Dan beliau mengatakan kami bisa merasakan, ya. Padahal kami ini semua kan equal, semua manusia equal, nggak ada warna coklat, warna putih. Ya, bahkan itu juga ditunjukkan ketika Trump berbicara, dia bisa sampai berapa? 45 menit, hampir 1 jam tanpa ada yang menegur, gitu kan. Sementara Bapak Presiden dia sangat patuh terhadap hukum, aturan. Artinya apa? Negara besar itu bisa suka-suka mereka. Tapi bagi Indonesia sebagai negara yang berkembang, itu justru patuh disiplin terhadap aturan. Nah, di situ kita lihat bahwa Bapak Presiden menyampaikan bahwa menjadi apa jajahan itu tidak enak, tidak baik, dan tidak seharusnya ada penjajahan itu. Nah, beliau cerita itu memang kemudian di belakang sebagai konklusi dia mengatakan bahwa oke, Israel akan kita akui sepanjang Israel akan mengakui Palestina dan kita akan memberikan kontribusi berupa apa namanya pasukan. Jadi di belakang itulah kesimpulan besarnya begitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita membuat skripsi, kalau saya sebagai dosen itu di pendahuluan itu jangan cerita tentang substansinya, enggak. Kita harus mengarahkan dulu pelan-pelan sampai kemudian nanti ada pembahasan, baru nanti kesimpulannya adalah seperti ini. oke. Ini kan Presiden kemarin menekankan pentingnya dua solusi negara begitu. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda. 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin dan kemudian
serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu, begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya. Dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. yang harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang seperti itu. Oke, baik. Melihat dari apa yang disampaikan oleh Prabowo kemarin, Prof, bagaimana kemudian pidato Pak Prabowo kemarin mencerminkan posisi dan kebijakan luar negeri Indonesia saat ini? Oh iya, kita konsisten. Posisi kita kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Dan sekarang dunia dengan multipolarisme ini, ya yang katakanlah nggak bisa tahu siapa teman siapa musuh gitu ya. Kayak misalnya ambil contoh, kalau dulu Eropa itu menganggap Amerika selalu berada di belakangnya. Tapi belakangan ini kan pengenaan tarif nggak juga seperti itu. Bahkan ketika Uni Eropa minta bantuan Amerika untuk membantu Zelensky juga Amerika Presiden Trump mengatakan nggak, saya nggak mau, ya kan? Nah, sementara juga ada negara-negara lain, Cina, Rusia, yang bisa bersaing dengan mereka-mereka itu. Jadi, dunia itu sekarang sedang mencari negara yang kebijakan luar negerinya seperti kita ini, bebas aktif. Hmm. Dia kita nggak berpihak ke sana, nggak berpihak ke sini, ya. Dan yang kedua, tidak hanya negaranya yang tidak menganut kebijakan luar negeri bebas aktif, tapi leadernya, pemimpinnya itu memang orang yang mumpuni, yang mampu bahasa Inggris gak ada masalah, dia bisa bicara dengan ini, bisa langsung telepon ke siapapun pemimpinnya. Kalau perlu terbang ya dia terbang, seperti kemarin pergi ke Qatar untuk menenangkan Qatar, pergi ke Cina untuk menghadiri 2, 3, 4 jam, balik lagi. Nah, yang bisa melakukan shuttle diplomacy. Nah, itu yang dilihat pada diri Pak Prabowo. Sudah negaranya bebas aktif, leadernya punya kualitas, punya kualifikasi, maka inilah yang dicari gitu. Baik, jadi sebenarnya posisi Pak Presiden saat ini itu juga penting dalam hubungan Indonesia dan internasional begitu ya, Prof, Nah, saat sangat ini. penting. Kalau bukan Pak Prabowo, mungkin yang jadi presiden, mungkin nggak bisa seperti itu. Mungkin, saya juga nggak tahu. Ya kan? Ya, tapi apakah ada strategi diplomasi khusus gitu yang terlihat dalam cara Prabowo menyampaikan pidatonya di forum internasional sebesar PBB kemarin, Prof? Karena kita lihat nih beberapa kali dari Pak Prabowo kemarin juga sempat menggebrak meja beberapa kali begitu sampai akhirnya Trump juga memuji begitu. Ini bagaimana kalau melihatnya? Apakah ada strategi diplomasi khusus begitu yang terlihat dari caranya Prabowo begitu? Sebenarnya sih enggak ya, segala sesuatu Hmm, natural menurut saya. Dan kalau kita lihat Bapak Presiden kalau pidato itu kan beliau memang bersemangat, di Indonesia aja bersemangat gitu kan. ya. Kalau mungkin dikasih kopi bisa lebih panjang lagi kali pidatonya. Untung nggak dikasih kopi gitu kan. Tapi kan beliau bersemangat, satu berapi-api. Kedua, kalau beliau mau menekankan itu dia apa namanya mengetuk-ngetuk podium. Dan memang mikrofon dari UN itu mungkin sensitif, sehingga kelihatannya kayak wah menggebrak-gebrak. Tapi ada bagusnya juga, alhamdulillah. Jadi seolah-olah ini orang Indonesia ini, ya walaupun kita warnanya coklat gitu, tapi kita berani bicara di depan semua negara, mau kulit putih, mau kulit hitam, mau kulit apa, tidak ada inferioritas. Itu kan bagus. Nggak ada misalnya nunduk-nunduk, bahasanya kemana-kemana, nggak jelas gitu kan, enggak.
yang ditunjukkan oleh Bapak Prabowo itu adalah kualitas. Dan itu kualitas yang sudah dilakukan beliau ya selama beliau mungkin sejak di masa kedinasan tentara, kemudian berapa 2 kali tidak jadi presiden, karena beliau dari waktu ke waktu ya kan harus berpidato, harus bisa meyakinkan orang. Dan ini yang ditunjukkan kualitas itu di dalam negeri tidak beda dengan di luar negeri. Kadang-kadang ada pemimpin yang dalam negeri kelihatannya hebat banget dia bicara dan lain sebagainya, tapi ketika di luar negeri enggak, ya. Tapi kira-kira sama lah sama Bung Karno. Kalau Bung Karno itu kan dalam bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya clear dan lain sebagainya, ya. Mungkin kelebihan dari Bung Karno, beliau bisa secara langsung bicara. Ya, mungkin Bapak Presiden Pak Prabowo seperti Donald Trump dan yang lainnya menggunakan teleprompter, jadi kelihatannya tidak membaca, tapi sebenarnya membaca itu kan dari depannya itu. Iya, ya. Kemarin juga tampak menggebu-gebu dan bersemangat sampai sang anak terlihat terharu begitu menyaksikan bagaimana kemudian pidato Pak Prabowo. Oke, apa? Iyalah, jangankan anak, anak bangsa terharu semua. Iya, iya. Apalagi ini kemarin adalah Pak Prabowo ini digadang-gadang mencetak sejarah baru karena 10 tahun kemarin presiden yang sebelumnya tidak hadir begitu ya. Kemudian hari ini membuat pidato di PBB kemudian membuat gebrakan begitu ya, Prof. Ya, ya kan setiap presiden punya ininya sendiri-sendiri ya, Ya. stressingnya. Ya, Hmm, mungkin Pak Jokowi kalau misalnya nggak keluar itu karena mau fokus ke dalam negeri, ya hmm, kan? Sementara Pak Prabowo kan memang sejak awal beliau punya passion untuk masalah-masalah internasional, geopolitik dan lain sebagainya. Kalau zaman Pak Jokowi mungkin Ibu Retno terlihat sekali, wah ini Menteri Luar Negeri hebat. Tapi kalau misalnya sekarang Pak Sugiono karena Bapak Presiden sendiri yang call the shot gitu ya, maka nggak terlihat. Maka orang ketika membandingkan kok Pak Sugiono nggak sama dengan Ibu Menlu. Tapi orang juga lupa, jangan lupa membandingkan kalau urusan internasional antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu kan. Jadi memang eh, Presiden dengan Menlunya ini harus ada keseimbangan lah kalau menurut saya ya. Kalau presidennya mau konsentrasi ke dalam negeri, Menlunya harus kuat di luar negeri. Tapi kalau misalnya presidennya mau kuat di luar negeri, Menlunya ya ngurusi masalah yang ada di dalam di internal Kementerian Luar Negeri, bahkan juga harus bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden di pidato itu ke dalam hal-hal yang konkret. Misalnya segera menghubungi perwakilan-perwakilan kita di seluruh dunia untuk coba kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh negara setempat dalam rangka Palestina ini merdeka, ya, seperti ini dan lain sebagainya. Itu harus cepat dilakukan seperti itu. oke, Prof. Ini kemarin kan Pak Prabowo juga mengkritik soal reformasi PBB, kemudian hak veto juga dikritik begitu. Apa dampak seruan dari reformasi PBB dan kritik terhadap hak veto yang kemudian disampaikan Prabowo bagi dinamika Dewan Keamanan, Prof? Ya, ini kalau kritik terkait dengan tata kelola dari PBB ya ini ya harus ya dilakukan tiap kali ya, walaupun belum tentu berhasil. Kenapa saya katakan tidak berhasil? Karena kalaupun ada proposal, ada draft yang sudah disiapkan untuk disetujui, itu harus lewat Dewan Keamanan PBB dan 5 negara yang mempunyai senjata nuklir punya hak veto itu harus setuju semua dan saya yakin 5 negara ini tidak mau setuju. Tapi ya kita harus terus berupaya. Kita ingin bahwa suatu hari nanti ada presiden dari 5 negara ini yang berpikiran, iya ya, memang sudah waktunya bukan kita lagi yang harus menentukan ya dunia ke depannya dalam hal perdamaian dan keamanan, tetapi harus kita share ke yang lain-lainnya seperti itu. Tapi kalau Oke. di bawah Presiden Trump nggak mungkin lah. Akan terus berpihak ke Israel begitu ya, Prof? Ya, Kalau selain dilihat. berpihak kepada Israel dan dia nggak mau hak vetonya dihilangkan, ya Hmm. menambah lagi juga beliau juga tidak mau, ya karena beliau inginnya bahwa Amerika harus menjadi leader. Ya, pada waktu pengenaan tarif itu kan kita tahu Trump kan kemarin bilang semua negara datang, termasuk Indonesia juga dia sebut ya untuk negosiasi gitu ya. Tapi Hmm. itu mau menunjukkan bahwa I am the boss. Kalau saya bilang kayak begini semua harus datang, ya kan? Nah. Oke, Prof, ini terakhir sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, menurut Profesor Hikmahanto sendiri apa tindak lanjut diplomasi yang kemudian harus dilakukan Indonesia setelah pidato ini agar pesannya tidak hanya berhenti di forum PBB, Prof?
Baik, sekarang ini kan sudah ada KTT terkait dengan Palestina yang diselenggarakan sehari sebelum sidang Majelis Umum PBB, dan di situ diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi. Nah, ini kita harus terus berkoordinasi dengan mereka, ya, karena bedanya dengan yang dulu-dulu, two state solution itu dimunculkan mungkin dari negara-negara yang berpenduduk Islam, negara-negara Arab, gitu ya, tapi tidak negara-negara Eropa. Nah, sekarang negara-negara Eropa mau untuk mengakui Palestina. Nah, tapi kita harus berkoordinasi jalan apa yang baik, dan ini menjadi penekan, daya tekan kepada Israel dan kepada Amerika Serikat. Dan yang saya dengar sebenarnya Presiden Trump juga sudah mau menerima two state solution ini. Nah, tinggal bagaimana arrangementnya. Karena dari pihak Trump kelihatannya tidak mau kalau ada keterlibatan dari Hamas. Lalu dari pihak Trump ingin supaya Sandera itu dibebaskan. Nah, ini komunikasi bagaimana membebaskan, bagaimana apa namanya, tidak ada keterlibatan di Trump. Mungkin ini porsi dari Indonesia yang kita harus menyampaikan juga kepada Hamas misalnya, gitu ya. Kalau Fatah kan memang mereka sih tidak ada masalah begitu. Nah, Ya. tentu juga bicara dengan Iran dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan rumah mana yang dibebankan kepada misalnya Indonesia, mana yang dibebankan kepada Prancis, jadi jangan berpikir kita cuma sendirian, tidak. Ini udah semua negara ini harus melakukan sesuatu. Oke, baik. Jadi Indonesia harus bersatu padu dengan Eropa yang kemudian kemarin juga sudah beberapa negara mengakui seperti ada Inggris begitu ya, Prof ya? Betul, betul Kemudian, sekali. ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Hikmahanto atas diskusi hari ini. Kemudian kita nantikan bagaimana hasilnya nanti ke depannya, apakah akhirnya nanti Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini akan luluh begitu dari hasil PBB kemarin, begitu ya, Prof ya. Kemudian akhirnya Palestina diakui kemerdekaannya oleh negara-negara besar di dunia begitu. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sampai Terima jumpa kasih, di Dini. lain kesempatan. Sehat selalu. Demikian diskusi saya bersama pakar hukum hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Saksikan obrolan saya bersama sejumlah narasumber lainnya di program Tribun News on Focus. Saya ini Afsin mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.